Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk berjumpa dalam majelis yang mulia ini, ya, di Dua Dai Berbagi Shisha TV. Kami ucapkan selamat bergabung kepada jamaah Zumiyah dan juga bapak-bapak dari Majelis Kopi Uduk. Baik, mengawali acara kita, mari sama-sama kita membacakan surat Al-Fatihah. Semoga Allah memberikan rahmat, memberikan hidayahnya dan ridhonya kepada kita pada malam hari ini. Ala hadiniyah wa likulli niyatin shalih hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, bapak-bapak Majelis Kopi Uduk dan juga jamaah Zumiyah, sebenarnya pertemuan rutin ini yang penting itu kan adalah pertemuannya, betul nggak Pak? Temanya sebenarnya apa aja itu terserah, tapi yang lebih afdol itu adalah kumpulnya kita secara rutin. Nah, ini keberkahannya. Artinya kalau nggak ada tema pun kita tetap kumpul gitu ya. Tapi kan lucu kalau ngaji nggak pakai tema gitu. Nah, semoga ini kita bisa menjalankan ya dengan semangat istiqomah ya, karena disinilah ujiannya gimana kita menjalankan kegiatan ini dengan niat ingin mendapatkan ilmu dan juga bersilaturahim. Baik, untuk mengawali mari sama-sama kita dengarkan pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh guru kita Ki Muhai Atali. Silakan Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت بعد الذي جاءك من العلم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyun wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, hari ini kita mengangkat tema di balik indahnya pluralisme. Nah, kenapa kita mengangkat tema ini? Karena baru-baru ini ada sebuah video yang viral. Saya nggak tahu Bapak Ibu sudah lihat atau belum, tapi kayaknya lebih bagus kita saksikan dulu ya. Ini sebagai bahan kita untuk ngaji atau untuk kajian kita pada malam hari ini. Silakan Kang Ramadan. Ada yang unik di Universitas Pendidikan Muhammadiyah atau Unimuda Sorong. Mayoritas mahasiswanya beragama Kristen, padahal kampus itu jelas-jelas di bawah naungan Muhammadiyah. Sejak berdiri tahun 2004, Unimuda sudah didominasi mahasiswa beragama Kristen. Jumlah mahasiswa yang beragama Islam bahkan kurang dari 30%. Tapi, kabar baiknya, nggak ada konflik berbasis agama di antara sesama mahasiswa di sana. Sebaliknya, mereka justru saling menghargai, toleran, mendukung, dan menguatkan. Kata Rektor Unimuda Sorong, Dr. Rustam Aji ini nggak lepas dari sikap orang Papua sendiri terhadap Muhammadiyah. Orang Papua nggak ada yang fobia terhadap Muhammadiyah. Bahkan, kata Rektor, banyak orang tua di Papua yang sudah bercita-cita akan menguliahkan anaknya di Unimuda. Sikap terbuka orang Papua ini diimbangi pihak kampus dalam sejumlah kebijakan. Pada mata kuliah agama, pihak kampus menghadirkan dosen yang seagama dengan mahasiswa yang beragama Kristen. Di dalam kampus juga dibangun gereja besar. Ketika kegiatan di kampus sedang aktif, gereja itu ramai dan penuh. Yang juga menarik, banyak biarawati yang sengaja kuliah di Unimuda. Itu karena di Unimuda ada jurusan yang banyak diminati biarawati, yaitu pendidikan guru PAUD dan SD. Kedekatan dan simpati umat Kristen kepada Muhammadiyah bukan cuma ditemukan di Papua. Itu karena dakwah Muhammadiyah melalui pendidikan dan toleransi masif dilakukan di daerah 3T, terdepan, terpencil, tertinggal. Karena itu, belakangan ini muncul istilah Krismuha atau Kristen Muhammadiyah. Krismuha adalah orang-orang Kristen yang jadi simpatisan Muhammadiyah. Ini adalah varian warga dari hasil interaksi yang terjadi antara murid Muslim dan Kristen dalam lingkungan sekolah-sekolah Muhammadiyah. Muhammadiyah keren. Ya. Baik. Nah, ini adalah salah satu fenomena yang ada di Sorong ya, di mana sekolah atau kampus Universitas Muhammadiyah ya dihuni oleh sebagian besar mahasiswa yang bukan beragama Islam. Nah, ini menjadi sesuatu yang menarik ketika kita bicara soal pluralisme. Kenapa kemudian pluralisme ini menjadi hal yang seolah-olah menjadi wah sekarang?
Nah mungkin bisa jadi karena pada saat ini ya di sekeliling kita sering kita dapati orang-orang ataupun kita melihat ya melalui sosmed atau apapun gitu, terhadap hal-hal kecil yang berbeda sering muncul perselisihan, sering muncul pertikaian gitu. Nah inilah kemudian akhirnya kata pluralis ini menjadi sesuatu yang seolah-olah hadir dalam nuansa yang baru. Nah padahal agama Islam sendiri kan sudah menegaskan di dalam suratnya kan, ya Yuhannas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arrafu. Nah ini sudah jelas di dalam Al-Qur'an disampaikan, hai manusia, ya bahwa Allah tuh menciptakan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Nah ini adalah isyarat yang Allah berikan kepada kita, ya isyarat tentang pluralisme. Pluralisme itu ya makna ataupun arti harfiahnya adalah paham yang menghargai perbedaan. Nah apabila kita bisa menghargai perbedaan, misalkan di sini kan ini bajunya beda-beda semua, nggak ada lantaran baju beda kemudian berantem kan. Nah ini termasuk kita ini memiliki sifat sebagai seorang yang pluralis. Nah perbedaan inilah kemudian yang sebenarnya menjadi sebuah keniscayaan, dan bahkan ya kalau kita merujuk kepada piagam Madinah, Rasulullah SAW menempatkan butir-butir piagam Madinah itu yang kemudian menjadi dasar dalam human rights gitu ya, hak asasi manusia. Artinya Islam sudah terdepan. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan kalau kita lihat dalam video tersebut, bagaimana kemudian Muhammadiyah bisa memfasilitasi mahasiswa yang non-Islam ya sekolah di sana, ini sebenarnya adalah sesuatu yang memang sesuai dengan ajaran Islam, memang begitu seharusnya. Nah tapi yang menarik adalah ketika muncul kata bahwa sekarang ini muncul varian baru ya, Kristen Muhammadiyah gitu ya, Krismoha. Nah inilah yang kemudian menjadi sesuatu yang agak menggelitik di telinga kita. Kenapa kok sampai muncul istilah yang seperti ini? Apa maksudnya gitu? Apakah karena begitu dekatnya Muhammadiyah kemudian dengan saudara-saudara kita yang beragama Kristen, sehingga di situ tadi ada ungkapan muncul varian baru, kayaknya ini ada apa ya, semacam evolusi gitu loh dari manusia sehingga muncul varian baru yang memiliki pemahaman yang seperti itu. Nah ini yang akan kita bicarakan. Ya, bagaimana Islam memandang pluralisme dan ada apa sih di balik pluralisme itu? Sampai sejauh mana kita kemudian bisa menempatkan pluralisme dalam kehidupan kita? Apakah setiap waktu, setiap saat, ya kemudian kita saking membaurnya masyarakat sehingga tidak ada lagi perbedaan? Nah ini juga jadi masalah gitu. Ya, karena tidak mungkin tidak ada perbedaan. Kita aja baju seragam ini pasti ada bedanya. Gitu. Bahkan anak yang lahir dalam kondisi kembar pun pasti ada bedanya, walaupun dia kembar identik, ya baik dari wajahnya, kemudian anggota tubuhnya, ya belum lagi masalah sikapnya. Nah ini yang akan kita bicarakan. Baik, saya kira saya persilahkan guru kita Ki Mohai Atali untuk memberikan penjelasan terlebih dahulu. Nah setelah ini bapak-bapak baik majelis kopi uduk ataupun para jamaah Zoom ya bisa untuk ikut berdiskusi atau menanyakan hal-hal yang terkait dengan tema kita. Silakan Gio. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidi sadat wa ala alihi wa sahbihi ahli al-fadail wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhilhu fala hadiyalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz Agus Sidwar yang sudah
telah memberikan waktu dan kembali kita berjumpa Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, jamaah Zumia, dua dai berbagi di Shisha TV, dan semua bapak-bapak majelis kopi uduk yang insya Allah ya sudah biasa ngopi dan makan nasi uduk, ya selalu sehat, selalu bahagia, berkah, berlimpah dan ceria. Ya Rabbal. Terima kasih pada segenap tim ya. Ada Ustadz Hasan, Ustadz Imam, Ustadz Ridwan, Ustadz Ramdan Wahyudi. Jadi Ustadz mungkin semua ya. Dan semuanya yang saya tidak sebut satu persatu ya. Malam ini tema kita agak sedikit mungkin namanya sering didengar, coba saat ini kita bawakan. Dan kita berkhususon banyak yang belum gabung karena mungkin memang namanya judulnya dari kemarin kayak agak berat-berat gitu ya. Ya angkanya nggak berat gitu, tapi isinya bebannya berat. Jangan kata denger ya, yang isi juga berat-berat gitu. Nah pluralisme ini sejenis produk sebenarnya ya, yang kalau boleh dilihat guru saya sering menyampaikan liberalisme, pluralisme dan sekularisme. Dari mulai dulu di sekolah pesantren selalu memang diwanti-wanti. Kalaupun ada plusnya, ya minus itu banyak. Karena orang kita yang muslimnya itu tidak thikoh memegang agama. Pluralisme itu kalau ambil katanya plural sama dengan bentuk jamak. Kalau mufrad itu singular, kalau jamaknya plural. Mufrad satu atau sendiri ya. Kemudian jamak artinya banyak. Kalau sudah banyak tuh kita banyak hal yang bisa membuat kita kuat dalam berjamaah atau crowded dalam keadaan sedang human error. Nah, sekarang makna secara terminologi sendiri, secara umum saya mengumpulkan beberapa data. Pluralisme itu sendiri adalah pandangan atau pendekatan ya yang berkaitan kepada agama, suku, budaya dan politik. Pada suku, budaya, politik mungkin menjadi hal yang bahkan bisa jadi landasan. Karena Bhinneka Tunggal Ika, bahkan tadi disebutkan sama Ustadz Agus Idwar, untuk saling menghargai, ya saling mensupport, sampai bahasa Habib Lutfi, ya Pekalongan, kalau kau tidak bisa memandang seseorang itu satu keyakinan, maka pandanglah dia sebagai makhluk Allah. Dan ini sangat bagus gitu. Tapi bagi MUI sendiri, saya membaca beberapa berita itu, pada politik, pada budaya, pada suku, it's okay. Tapi kalau sudah pluralisme, ya berkaitan dengan agama, MUI mutlak mengharamkan, bro. Ya, maka tayangan ini sebenarnya kalau saya lihat, tapi kita nggak ngerti juga. Kalau dasarnya memang menjadi dibangun pendidikan ini sebagai sarana untuk berdakwah, kemudian dalam pengawasan yang ketat, kita berdoa mudah-mudahan niat daripada pendiri termasuk Muhammadiyah ini sendiri pun ya, pertama Muhammadiyah itu sebuah organisasi yang memang basic ekonominya kuat. Berapa T saya dengar tuh ya, 1, berapa ya? Ya pokoknya triliunan lah. Ya, dan kita terkenal memang mengenal Muhammadiyah itu banyak sarana pendidikan yang terbanyak di Indonesia, masjidnya terbanyak, pendidikan yang terbanyak. Ya, sehingga tahu apa yang dialami oleh khalayak para manajemen pengurus pendidikan di seluruh bangsa, seluruh tempat wilayah di mana Muhammadiyah masuk dalam lingkungan area sarana ibadah dan sarana pendidikan. Kemudian kenapa sampai terbangun? Mungkin ada suara-suara dari kalangan bawah, ini kayaknya butuh juga hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Padahal sebenarnya bisa, ini kalau bicara secara pribadi, personal ya, buatkan saja. Atau sebagai orang yang berinvestasi pada pendidikan dan murni bisnis. Dibangunkan sekolah untuk mereka,
Kemudian ya masuklah daftar dari golongan kawan-kawan atau sahabat kita yang beragama Nasrani ya, atau Hindu, Buddha ya, sehingga tidak bermain di pinggir jurang. Nah, kalau seandainya ini menjadi percontohan, dimulai, dirintis, dibangun sekolah seperti tadi Universitas Unimuda yang akhirnya dikenal dengan Krismuha, Kristen Muhammadiyah, andai pun ternyata bagus, kemudian dibuka lagi sesama oleh pengurus Muhammadiyah, atau misalkan ya, ditiru oleh organisasi lain, belum tentu sama dengan mereka yang pertama merintis. Karena dijauhkan saja itu sangat rentan, riskan, potensi untuk berbelok. Jangankan bersambung satu tempat dengan mereka. Kadang di lingkungan saja kita masih tercemar. Kita melihat bahwa pendidik nomor 1 adalah orang tua. Pendidik nomor 2 adalah lingkungan. Pendidik nomor 3 adalah sarana pendidikan. Jadi guru-guru di sekolah itu mereka mengalami sisa pendidikan ibu, bapak, dan lingkungan. Berat jadi guru itu. Ya. Ditambah lagi ternyata yang lingkungan di luar itu bebas, dimasukkan dalam satu sarana lagi. Sudah mana pendidikan orang tuanya yang berbeda-beda, kemudian keyakinan yang berbeda-beda, lingkungan di rumahnya berbeda-beda. Sekarang ditampung dalam satu sarana yang dengan agama dan keyakinan yang berbeda. PR-nya sangat besar. Saya melihat, membaca, tetap mensupport ya, ketika niatnya satu, lillah fillah, untuk berjuang. Ya, kalau secara politik atau secara suku budaya memang plus minusnya, diantara plusnya adalah mengenalkan khususnya mereka ya dari kaum muslimin muslimat yang anak-anaknya di situ ya, diberikan satu penekanan untuk menjaga akhlak yang baik. Karena tidak di sekolahan saja, di umum aja rata-rata yang melakukan kesalahan, kejahatan mayoritasnya kita. Ya, yang nyolong si Udin, yang nyopet si Mamat, kan gitu. Ya. Ternyata gaung jadi satu. Maka andai kata mereka pengawasannya itu bagus, maka sungguh ini bisa menjadi mercusuar bagi percontohan pendidikan di tempat-tempat lainnya. Betul atau tidak? Nah, pertanyaan kita adalah tadi seperti sama pertanyaan saya, Krismuha, kenapa harus dibuat demikian? Ya. Kalau saya tidak terlalu rentan riskannya, karena Muhammadiyah sendiri itu kan bukan golongan daripada agama, hanya sebuah organisasi. Hanya disayangkan saja ini organisasi yang besar, ya. Organisasi yang punya basic juga athar, bekas, yang gaung dakwah, gaung syiar, gaung pendidikan, gaung dari sarana ibadahnya juga sangat besar. Maka sangat mengagetkan. Apalagi kalau ternyata memang dibuatkan kalimat dengan judul dasarnya adalah perkembangan dari pluralisme. Guru saya Kiai Haj Syukron Ma'mun selalu menegaskan, hati-hati kepada 3 hal ini. Liberalismenya, pluralismenya, sekularismenya. Kalaupun mereka ternyata tidak menerima, kami tidak pluralisme, kami hanya mencoba untuk dalam sebuah penelitian atau survei, observasi pendidikannya begini. Ya, kalau tadi diceritakan di situ ada dibangunkan gereja besar. Kemudian untuk guru-gurunya juga ya, para dosen-dosennya yang beragama Nasrani datangkan dari dosen yang beragama Nasrani sampai dipanggilkan hal-hal yang berkaitan itu. Iya, kenapa enggak sih? Secara prinsip pasti kita mengakui dan meruzon mereka berbeda. Tapi mengapa enggak secara teknis dibuatkan saja bangunan sendiri? Karena apa? Karena kita tidak bisa menjamin hari ini, tahun ini, periode ini, atau 10 pertama, dekade pertama anggaplah selamat. Tapi ketika dekade itu berganti, periode manajemennya berganti setelah berapa puluh tahun, kemudian ada asupan-asupan, pemahaman-pemahaman dan ajaran-ajaran yang berbeda, apakah bisa menjamin sementara tempatnya sudah dicap, diklaim ini Krismuha antara Muhammadiyah dengan Kristen? Kita tidak menjas karena agama kita sudah mutlak. Bagaimanapun kita baik, kenapa harus dicampur-campur? Kita kemarin sudah mengoreksi orang yang selawatan di gereja, banyak nggak?
Hanya orang ada baca maulid di gereja, mahalul qiyam di gereja. Kita sudah resah. Ya, mereka banyak yang salah paham menerjemahkan makna toleransi atau apa telur asin lah ya. Ya. Sampai akhirnya pada sarana ibadah. Toleransi itu makna sederhananya membiarkan mereka beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Membiarkan sudah. Nggak boleh ganggu, nggak boleh menjegal, nggak boleh ya merusak. Ya, bahkan la ikraha fiddin, tidak boleh ada paksaan dalam beragama. Kita nggak boleh menyebarkan pada mereka yang sudah beragama. Ya, tapi dengan tetap PR-nya adalah syiar. Barangkali di antara mereka ada yang membuka hati. Begitulah cara Allah memberikan hidangan hidayah lewat wasilah-wasilah para dai. Ya, cukup begitu. Kenapa harus disatukan? Kalau niatnya memang berdakwah kali aja, misal nih bro. Ya, dengan dicampurkan kemudian melihat bagaimana akhlak kita seperti tadi ceritakan, muslim banyak yang baik, kemudian juga attitude-nya, perilakunya, mau jadi dakwah. Berapa persen kekuasaan sebagai sesama mahasiswa yang beragama Nasrani sementara mereka masih punya orang tua? Yang cara pendidikannya juga, cara mengatur untuk bisa mengambil sebuah keputusan meskipun banyak anak-anak yang usia belasan tahun yang dia menerima hidayah kemudian dia berani menghadap orang tuanya dan menerima ya Islam sebagai agamanya. Tapi kalau sudah dibuatkan satu badan, satu bejana ya tempat alokasi dikumpulkan, saya melihatnya sesuatu yang sangat berpotensi sekali, minimal ini catatan kita, amat sangat landai seorang muslim yang menjadi siswa di situ untuk menampakkan kebenaran Islam. Sementara berdakwah itu mengajak ya menggaungkan Islam adalah bagian kewajiban, Pak. Kalau sudah di situ nggak mungkin kita nyampe keluar ini Islam begini karena jangan ada agama kita jaga hati, jaga perasaan. Nanti mereka dengar tersinggung. Akhirnya surut, mengecil volume. Sehingga ujung-ujungnya adalah seperti orang di luar sana. Yang bahwa agama itu di rumah saja. Di masjid toa nggak ada yang keluar. It's okay lah kalau toa mah. Tapi di rumah akhirnya di tempat mereka tinggal, di kompleknya. Nggak ada gaung itu. Sementara Islam menyuruh kita untuk terus menggaungkan. Karena kalau saya bicara ekstrim sebenarnya, maaf ya, kita tetap memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Saya mengumpulkan beberapa literasi tentang ayat-ayat Quran. Ternyata Pak, agama itu satu. Innamad dinun wahid. Agama satu. Dalam pemahaman saya. Kalaupun saya berbuat baik kepada mereka, itulah kewajibannya. Kita harus menganggap bahwa mereka adalah makhluk Allah. Yang kalau salahnya tidak boleh dihukum. Yang ketika benarnya mereka kita bersejajar. Ya. Tapi tetap kita punya kewajiban menyampaikan tanpa harus mempengaruhi dia untuk masuk dalam ajaran Islam. Kalau bahasa kawan-kawan saya bukan masuk Islam berarti Islam masuk ke dia. Ya, bukan masuk Islam tapi Islam masuk ke dia gitu. Karena sebenarnya kalau ngeliat belakang lagi ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassirani au yumajjisani. Asalnya kita itu semua adalah fitrahnya beragama Islam. Sebagaimana saya sampaikan ketika kita 4 bulan di perut, ada kontrak antara Allah dengan seluruh bayi di penjuru dunia. Ya, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Apakah aku Tuhanmu? Iya, kami bersaksi kau adalah Tuhan kami. Ya, ketika kemudian di perjalanan mereka berbalik, maka kita punya kewajiban untuk mengingatkan dengan cara yang sudah disampaikan oleh Al-Quran. Udu ila sabili robik bil hikmah wal mau'izotil hasanah. Ya, bukan dengan cara-cara yang negatif. Nah, sekarang ada tempat digabungkan jadi satu. Ya, sudah terjadi. Saya cuma satu doang Ustadz Gus Iwan. Ya mendoakan mudah-mudahan. Sebab kalau misalnya harus dibatalkan, dihancurkan, mereka punya planning sendiri. Kalau bicara kekuatan dakwah memang harus ekonominya harus kuat. Nah, kita lihat memang ekonomi mereka kuat, tapi sampai di mana dan kapankah kekuatan tauhid itu? Karena yang jelas-jelas saja Pak, catat nih dalam hati, minimal dakwah di sekolah itu landai.
Padahal tanpa begitu pun sudah selama ini banyak kok sekolah-sekolah yang banyak non-muslim masuk di dalamnya. Kenapa harus dibuat acara sendiri gitu loh? Kenapa harus dibuat sebuah program sendiri? Ya, meskipun pluralisme itu ada manfaatnya. Di antaranya adalah orang melihat ketika berbaur, saat kitanya memang berakhlakun hasanah, karimah, azimah, ya mereka akan melihat, oh iya, karena di luar sana banyak orang yang tertarik dalam Islam karena sebab akhlak. Tapi ketika 1, 2 bisa terawasi, kalau jumlahnya sudah ratusan ribuan, ya, jangankan di sekolah umum, universitas umum, di pesantren saja orang ustadz masih bisa kecolongan. Di pesantren ada santri yang mungkin berhubungan, komunikasi dengan lawan jenis, kemudian juga ada yang mencuri, kemudian ada yang gosip. Ngerti nggak gosip, Pak? Ya, memakai milik orang lain tanpa izin. Ya, dari kamar ke masjid nggak punya sendal, sendal saya pakai. Itu namanya gosip. Ya, dalam hati, yang punya juga tahu lah, ntar dia ambil sendiri di masjid, dia pakai. Akhirnya yang ngomong cuma saya, yang ngomong cuma saya itu ternyata semua santri. Akhirnya gosip semua. Ya, yang begitu saja di tempatnya sunatullah memang. Nah, pluralisme juga sunatullah, bro. Tetapi kalau sudah dipadukan, dibersamakan, ya kita tidak menapik untuk bersama karena kita juga heterogen. Di komplek ini heterogen nggak? Iya. Ada muslim, non muslim, ada beragama Nasrani, ada yang batas gelapnya. It's okay. Ya, kita punya akhlak. Karena akhlak itu ada akhlak kepada Allah, akhlak kepada malaikat, akhlak kepada nabi, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada alam, akhlak kepada binatang, akhlak kepada tumbuhan. Ada, Pak. Apalagi sama manusia. Permasalahannya bukan tentang fisik dari ujung rambut sampai ujung kaki. Permasalahan yang dilihat oleh Allah. Apa yang selalu dilihat oleh Allah? Hati. Ketika hati ini berbalik karena sebab lingkungan, karena setiap orang itu akan mencetak dirinya. Apalagi kita sebutkan su'ul khuluqi yu'di, buruk akhlak itu menular, lebih cepat menularnya ketimbang kebaikan. Karena kebaikan itu dibutuhkan hidayah dan kesungguhan muslim untuk mampu menjemput hidayah irsyad dari guru, orang soleh, orang tua, hidayah taufik yang mutlak datangnya dari Allah karena sebab dia dimulai dengan hidayah irsyad. Tapi bagaimana ketika ternyata keterbatasan itu diciptakan? Sepertinya bertoleransi, sepertinya ayo kita tampakkan bahwa kita, tapi cukuplah dibuat 2 bangunan yang mereka melihat perbandingan secara jelas. Kalau sudah satu kelas itu pasti ada sesuatu yang terbatasi, mahdud, ya, terkurung. Apalagi tadi disebutkan jumlah non muslim lebih dikit, lebih banyak. Non muslim lebih banyak, ya. Maka nggak tahu apa yang dibayangkan, tapi kita semua mendoakan, ya. Hanya mungkin wanti-wanti saya, ya, buat organisasi lain, investor, pendidik lain, kalau nggak kuat ekonominya kayak Muhammadiyah, nggak usah deh ikut-ikutan. Gitu loh. Karena di sini saya sebutkan, saya ngumpulin nih. Ya, saya mencatat nih. Innama huwa dinun wahid, sesungguhnya agama itu satu. Ini kalau ngomong ini ya terserah nanti kalau ada pihak-pihak tertentu yang lihat. Ini penelitian saya aja, ngumpulin. Al-munazzal min indillah, yang diturunkan di sisi Allah, dinun wahid, satu agama tuh. Innad dina indallahil Islam, itu ayat. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Fa innama huwa dinun wahid, oleh karenanya agama itu cuma satu. Fama nazala ala nabiillah Musa. Fama nazala ala nabiillah Musa. Adapun yang turun kepada Nabi Musa, wa Nabiullah Isa, Nabi Isa, wa Nabiullah Ibrahim, Nabi Ibrahim. Hadhihi syara'i, itu hanya syariat. Walaisat adiyan, bukanlah agama. Ya, kalau ada saudara kita non muslim menyaksikannya, ini saya ngomongin di depan majelis, meskipun ada kamera yang keluar, yang nonton juga ada kan non muslim. Ya. Contoh, fa Nabiullah Musa dinuhul Islam, Nabi Musa itu agamanya Islam.
Wa syari'atuhu Taurat, syariatnya Taurat. Wa Nabiullah Isa, sebenarnya Nabi Isa, dinuhul Islam, agamanya Islam. Wa syari'atuhul Injil, syariatnya Injil. Wa Nabiullah Ibrahim, dinuhul Islam, Nabi Ibrahim agama Islam. Wa syari'atuhul Hanifiyah, Hanifah. Amma Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, dinuhul Islam, agamanya Islam. Wa syari'atuhul Islam, dan syariatnya Islam. Ya. Kok yang lain kitabnya jadi syariat, sementara Islam kok syariatnya enggak Quran? Ya, kok syariatnya Islam sama? Karena agama lain juga ada begitu. Kalau kita, Bapak tinggal di mana? Saya di Medan. Oh, Batak. Agama Islam. Bapak di mana? Saya di Bandung. Oh, suku Sunda. Agama Islam. Kalau Yahudi, ya, Mister, kamu dari mana? Saya sukunya Yahudi. Agamanya Yahudi, kata dia. Ya, maka lihat dalam Al-Quran di sini. Ada dalam surah Al-Maidah, nanti saya share lah buat bawa-bawa kopi uduk ya. Al-Maidah ayat 48, Al-Anbiya ayat 48, Al-Imran ayat 67, Yunus 72, Al-Baqarah ayat 127, 128, Al-Baqarah 132. Kemudian dalam surah Yusuf ayat 101, An-Naml 30, 31, Yunus 84, Al-Imran 52, Al-Jin ayat 14, Ali Imran 19, Ali Imran 85. Saya sebutin kenapa di sini Al-Jin juga. Ya. Wa anna minal muslimun. Sampai jin itu menyebutkan kami ini sekelompok ya dari golongan muslim. Meskipun wa minnal qasitun, di antara kami juga ada yang ingkar kepada Allah. Nah, yang ingkar ini tetap dia tidak membawa syariat. Ya. Ayat-ayat itu di antaranya banyak. Nanti saya share khusus buat kopi uduk dan buat jamaah Zoom ya. Ya, nanti nyusul lah ya. Ya, sengaja di Zoom tuh biasanya suka ada grup. Di Zoom ini kita nggak pakai grup ya, biar lepas saja. Yang jelas Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, bersyukurlah kita ketika kita berada pada lingkungan yang baik, karena untuk bisa baik saja kita membutuhkan banyak iringan, bimbingan, pendidikan, sampai tuntunan, hidangan, hidayah Allah. Ya, yang mahal. Komplek ini bukan bicara tentang rumahnya modelnya kayak apa. Ya, komplek di Blok CC juga bukan bicara tentang bangunannya, kemudian RT dan RW-nya siapa. Yang mahal adalah apa, Pak? Lingkungan. Sampai disebutkan khulatau salihun wa julasaul ulama. Hendaknya kita bercampur baurnya dengan orang-orang soleh, duduknya dengan ulama. Maksudnya apa itu? Supaya betul-betul ada kebaikannya terus menempel. Kalau hanya sekedar untuk menampakkan, nih kami ini baik, Islam ini baik, tapi kumpulnya dengan mereka, maka gambling bisa jadi mereka tertarik dengan kita atau sebaliknya. Dan itu harga yang tidak bisa ditebus. Kerugian yang sangat berbahaya, sebab orang kalau sudah akidahnya jatuh terpuruk, sulit dia untuk kembali. Bahkan nanti ada warningnya, ketika ada orang pagi beriman, sore ingkar, malam beriman, sore ingkar, maka sungguh Allah tidak akan bahkan menarik ya fi qulubihimul gulf, hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Kita diperintah enggak untuk mencari kumpulan yang baik, Pak? Makanya Bapak bersyukur di komplek ini, di komplek Blok CC ya, banyak orang-orang baik, orang tua baik, ada guru-guru yang mau memperhatikan, punya duit miliaran, lingkungannya tidak mendukung kita untuk bisa beriman kepada Allah, maka uang itu tidak bisa membeli apapun. Contoh kecil, Pak, kita ini lagi sakit, makan itu susah. Salah satu untuk membuat kita bisa nafsu makan selain obat dan vitamin, apa, Pak? Duduk sama orang yang doyan makan. Itu contoh kecilnya. Lagi males, lagi nafsu, ngumpul panggil Ustadz Agus Idwar, tukang makan dia, contoh. Ya, ngelihat dia makan, kita ikut makannya, ikut lahap nggak? Lahap. Sama, kalau kita duduk dengan orang alim, minimal dikasih pasti nadratul alim rohmah, memandang orang alim itu kasih sayang Allah, disayang oleh Allah, dikasih oleh Allah.
Sementara kita membuat sebuah tempat yang dia di dalamnya ya memang ada sisi hebat itu, dakwah, jihad ya. Tapi sangat rentan potensinya, apalagi diletakkan pada usia-usia yang masih mencari jati dirinya dengan gangguan gadget, ya, sosial media, belum pergaulan yang belum bisa terkontrol oleh guru-gurunya. Saya nggak bisa bayangkan kecuali berharap yang lain nggak usah ngikutin di tempat itu. Mudah-mudahan sukses sesuai dengan tujuan mendirikan sebuah bangunan atau sarana pendidikan itu. Masya Allah. Ya, sebenarnya istilah Kristen Muhammadiyah itu ini kalau saya lihat ada sebuah buku sih Pak yang ditulis gitu ya. Nah ini memang banyak orang memiliki pendapat Kimo. Ada yang mengatakan ya yang saking yang moderat banget gitu ya. Ini adalah salah satu bentuk dari sifat rahmatan lil alaminnya Islam gitu. Sehingga dan ini bukan organisasi Muhammadiyahnya loh yang ngasih stempel ini ya Pak ya. Jadi ini adalah orang lain ya ketika merasa bahwa bahwa Muhammadiyah ini sebuah organisasi Islam yang sangat terbuka, mengayomi, memberikan tempat kepada saudara-saudara yang non-Islam, sehingga muncullah istilah ini. Jadi istilah ini bukan sengaja dibuat oleh Muhammadiyah, enggak seperti itu, tetapi ini adalah sebuah ungkapan yang muncul karena adanya fenomena yang menarik gitu. Ketika Muhammadiyah bisa memberikan kesempatan kepada orang-orang di luar Islam yang bisa ikut bersekolah di sana. Dan tidak hanya itu loh, bahkan memberikan fasilitas yang sangat luar biasa. Mendirikan gereja. Saya tanya Pak sekarang, dulu ada nggak yang sekolah di sekolah non Islam di sini ya? SMA? Ada nggak? Nggak ada nih. Ada pun bro, ada pun ya karena memang kondisi. Nggak, saya mau tanya gitu, kayak Canisius, Tarcisius dulu kan ngetop banget tuh. Pertanyaan saya Pak, ada pelajaran agama Islam nggak di situ? Nggak ada. Aduh, kebentok. Nah, seperti saya bilang lagi. Jadi ini yang menarik ya. Sebentar, tukang makan sampai makan mic. Karena zaman saya itu banyak sekali teman-teman yang sekolah di sekolah non Islam karena beranggapan bahwa metode pendidikan di sana itu lebih bagus dibandingkan dengan sekolah-sekolah negeri. Dan bahkan jumlahnya saya pikir nggak sedikit loh. Nah tapi ya kalau kita bisa melihat bagaimana sekolah itu memberikan kesempatan belajar, itu ternyata tidak seperti sekolah Muhammadiyah yang di sana ya. Kalau Muhammadiyah di SMA mungkin nggak, ini yang di kampus ya. Karena mungkin agak beda nih Pak antara tahap SMA dengan tahap pendidikan mahasiswa. Karena kan kalau mahasiswa itu ya lebih bisa memilih gitu ya, tidak dia bisa menentukan kehidupannya sendiri. Nah saya melihat begitu luar biasa Muhammadiyah gitu ya. Di satu sisi juga ini mungkin dari sisi marketing juga bagus sebenarnya kan. Artinya wah ini bisa memberikan kesempatan karena memang mayoritas di sana adalah non Islam. Nah tapi ini kan bukan hanya dari sisi pandang marketing saya kira, tetapi ada sesuatu yang memang diberikan ya tanpa mengganggu. Nah ini dia, tanpa mengganggu akidah dari umat Islam yang sekolah di sana ataupun yang mengelola. Jadi kalau saya bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh organisasi Muhammadiyah sekolah kampus ini sebenarnya sesuatu yang sistemnya itu sudah kuat Kimo. Karena nggak mungkin Muhammadiyah berani membuat sesuatu yang mungkin orang melihat ini sebuah hal yang kontroversial kalau dia tidak memiliki sebuah sistem yang mapan. Nah itu yang pertama. Kedua nih, bentar. Kedua, kita bisa melihat pluralisme itu dari dua sisi Pak, vertikal dan horizontal. Kalau kita bicara mengenai pluralisme horizontal, orang yang beda, yang satu kaya, satu miskin, boleh nggak duduk bareng-bareng? Boleh nggak sharing uang? Boleh. Ada yang jelek, ada yang ganteng, duduk sama-sama nggak jadi masalah dong? Ya nggak kemudian jadi gara-gara oh lu jelek amat nih gitu. Kan nggak ada organisasi orang ganteng atau organisasi orang jelek gitu ya. Ini bisa kita membaur. Di sini juga demikian. Ya, ada yang lagi banyak duitnya, ada lagi kosong. Cuman kan nggak kelihatan Pak. Ya nggak, tertutupi semua. Nah,
Nah, itu dari sisi horizontal, artinya pembauran dari sisi pluralisme secara horizontal itu masih diberikan keluasan yang kesempatan yang terbuka. Nah, tapi kalau kita bicara mengenai pluralisme dalam konteksnya adalah vertikal, nah ini yang kemudian perlu ada batas-batas yang jelas. Ya enggak? Nah, sehingga orang kemudian masih merasa aneh ketika kok acara Maulid misalkan diselenggarakan di tempat agama ibadah agama lain, atau acara ini orang Islam ikut acara agama lain ya. Nah, ini pluralisme yang tadi itu sesuai dengan judul kita. Gitu kan? Ada apa di balik pluralisme? Nah, satu hal lagi Pak, ini yang penting nih, bahwa pluralisme itu menjaga tatanan sosial budaya masyarakat. Kenapa? Karena ada rasa saling menghargai. Islam sudah jelas agama yang sangat menghargai pluralisme dan bahkan mempertahankan nilai-nilai yang positif di masyarakat. Kemarin juga ada viral kan, seorang pendeta bilang, ya, Indonesia, kenapa Indonesia ini LGBT itu tidak berkembang? Karena mayoritas masyarakatnya adalah Islam, Muslim. Nah, ini artinya apa? Kita boleh plural, tetapi ketika pluralitas yang muncul adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang sudah ada di masyarakat, maka ya disinilah yang dinamakan adanya hukum ya yang berlaku di masyarakat. Ya, adanya ketahanan sosial gitu yang membentengi, dan Islam memiliki ketahanan sosial tersebut. Terakhir saya ingin sampaikan, nah saya ingin bacakan Pak ya, ini 5 butir-butir dari Piagam Madinah. Piagam Madinah, kita tahu masyarakat di Madinah tidak hanya orang Islam, tapi bagaimana kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengakomodir. Ya, saya bacakan ada 5. 1. Seluruh kaum muslimin dan Yahudi yang tergabung dalam perjanjian, ini saya ambil dari NU online ya, biar agak berimbang dikit. Yang tadi Muhammadiyah, ini NU online. Seluruh kaum muslimin dan Yahudi yang tergabung dalam perjanjian dikategorikan sebagai satu umat, dalam satu umat, dan wajib berjuang bersama-sama dalam menciptakan keamanan nasional dan bela negara bila suatu waktu ada serangan musuh dari luar. 2. Semua kaum muslimin dengan berbagai latar belakang suku seperti kaum Quraisy, Bani Auf, Saidah, Al-Harth dan lain-lainnya diimbau untuk tetap kompak bekerja sama seperti halnya dalam membayar diat dan membebaskan tawanan. 3. Sesama muslim dan juga Yahudi yang tergabung dalam perjanjian tidak diperbolehkan membuat persekutuan baru tanpa seizin pemerintahan Rasulullah. Nah, ini ketegasan nih. 4. Sesama kaum muslimin dan Yahudi berada dalam satu barisan menentang orang-orang zalim yang berbuat kerusakan. Dan 5, Madinah adalah kota suci sehingga diharamkan berperang dan bertumpah darah kecuali kepada mereka yang melakukan pelanggaran, mengancam stabilitas negara dan mengoyak kerukunan beragama. Oke. Begitu Kimo. Iya. Nah, ini saya kira yang perlu kita pahami bersama gitu, sehingga kita tidak latahan gitu loh, mentang-mentang pluralis ya udah deh. Ya, seperti itulah kira-kira. Jadi memang apa yang sudah disampaikan ya, termasuk kita juga tahu ya, mungkin Bapak jangan sampai kita ngomong jauh-jauh ternyata masih belum paham pluralisme apa nih. Ya, kita memahami bahwa dari dulu kita memang sudah ketahuan rahmatan lil alamin. Ya, tapi ketika sudah diberikan nama, kemudian difasilitasi, yaitu seperti menabrak banyak kaul atau banyak hadis ya. Bagaimana dengan ucapan man tasyabbaha biqaumin, barang siapa yang menyerupai satu kaum fahuwa minhum, maka sama dia sepertinya. Meskipun kalimat hadis ini tidak bisa dipukul rata pada sebuah keadaan, tapi yang seperti ini juga, ya contoh kecil aja lah. Ya, kita nongkrong sama pemabuk, ya kita nggak mabuk, ada 10 orang mabuk, kita ngobrol situ. Jangan nyalain orang kalau orang itu ternyata menuduh dan buruk sangka kepada kita. Ya, meskipun saya nggak minum,
Tapi ente sama siapa? Ya saya di situ. Ya wajar aja. Ya ini contoh kecil. Termasuk pada lingkungan tadi, ketika sudah berbaur, hanya niatnya untuk menampakkan keharmonisan secara inklusif, kemudian juga bagaimana kita menampakkan bahwa masyarakat yang beragama Islam tuh sangat harmonis dengan mereka, kemudian baik gitu kan. Itu nilai plusnya itu sebenarnya nggak banyak. Karena tanpa begitu pun kita sudah bisa kok. Hanya karena sebab ingin memberi pengajaran kepada dunia luar. Ini loh kami loh. Ya, promo itu nggak seberapa dibanding dengan nilai akidah yang lama-lama terkikis, tergeser dan tergusur. Gitu. Banyak hal lain kalau saya bilang. Apakah sudah terlalu pol? Tidak ada cara lain sehingga dibuat seperti itu. Ya, sekarang bagaimana ungkapan kita? Ustadz, anak-anak saya sekolah di luar. Ini maaf nih, bukan berarti menilai tidak maksimal kepada mereka yang sekolah umum. Ya, ini cerita tentang Ustadz sekolah anak saya di SMA ini. Yang satu lagi SMP. Ampun di luar Ustadz, bagaimana ya? Udah pesantren aja. Ya, itu padahal sekolah yang dia di dalam, ya itu sekolah Islam. Kenapa sampai ada seorang guru tuh kemudian menganjurkan udah masukin pesantren aja? Meskipun di pesantren juga ada yang nakal. Tapi minimal apa yang diambil sebuah gambaran. Karena lingkungan itu mencetak. Pak, coba anaknya masuk pesantren. Kalau bapak punya anak 3, 1 mau masuk pesantren. Supaya ada sedikit 1 ngerti agama. Kita bukan bicara tentang itu anak mau jadi ustadz, mau jadi kiai. Karena guru saya juga bilang semua yang masuk di pesantren sini nggak semua harus jadi kiai. Tapi minimal punya pondasi agama sehingga nantinya akan menjadi intelektual muslim yang kokoh dan mapan. Kalau jadi pedagang yang muslim, ya dia berdakwah dengan perniagaannya. Kita mengambil kesimpulannya bahwa lingkungan itu sangat mencetak. Sekarang dibuatkan tempat, diadu, ya kemudian dengan program atau kurikulumnya anggaplah. Kalau Ustadz Guswar bilang dengan sistem yang sudah mapan, kokoh. Kemudian beliau mengucapkan, nggak mungkin berani mereka kalau nggak kokoh. Siapa yang bisa ya berhadapan dengan kalimat mayyahdihillah fala mudillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allah itu sifatnya hanya memberi efek saja. Tidak akan Allah memberi kalau tidak dimulai dan dibuka celahnya oleh manusia itu sendiri. Ya, sehebat mungkin kita menjaga. Apa susahnya sama orang itu memang baik aja. Pak gitu kan. Nggak boleh. Bahkan Nabi mengajarkan. Kalau ada orang berbuat jahat jangan dibalas. Akhlakun hasanah. Kalau ada orang ternyata berbuat jahat. Kalau perlu kita mendoakan. Akhlakun karimah. Kalau ada orang berbuat jahat. Kalau perlu kita balas dengan kebaikan-kebaikan. Ya itu ada akhlak azimah. Tapi tetap minimal kita pada posisi akidah tauhidnya yang kokoh. Karena kita mau jaga sendiri. Ya menjaga diri, menjaga sendirinya. Ya, sehingga mandiri dalam akidah tauhidnya. Tapi kalau sudah berbaur apalagi kita nyebrang, maka potensi-potensi yang bisa menghajar kita lambat laun. Ya, apa makna istiqomah? Hal yang harus dilakukan terus menerus supaya terus penerusnya itu bisa membuahkan hasil yang tajam di hadapan Allah. Tapi kalau istiqomahnya dibalik, terus bergaul dengan mereka, ada satu pelumrahan. Ketika mereka melihat kita baik, maka kita juga melihat mereka juga baik. Ujung-ujungnya adalah saya sering menyampaikan, orang itu tidak cukup ya dengan baik saja. Karena orang tanpa beragama pun bisa baik. Nyatanya adalah tidak cukup orang itu harus baik, orang itu juga harus benar. Dan benar itulah yang disyariatkan ya orang untuk terus berkiprah dalam agama Islam. Dan kita paham kan, inna akramakum indallahi atqakum dimulai dari inna dina indallahil Islam. Sudah cukup. Maka potensi-potensi itulah harus dijaga gitu loh. Nah saya ya agak sedikit melihat dan sampai akhirnya saya melihat kenapa saya agak keras. Karena pada sisi lain ya kita pendidik. Kalau seorang pendidik saja melumrahkan, ya sudahlah itu memang mujahadahnya lah. Ya, jadi kalau saya ngomong kencang begini bukan berarti saya itu akhirnya tidak menerima. Ini pandangan saya, boleh nggak? Punya hak nggak saya untuk menyampaikan ini? Boleh.
Karena apa? Sudah dijaga hebat saja, kita ini lembek, apalagi ada pembiaran hanya karena sebab banyak orang yang akhirnya tidak mengerti tentang hidup bertoleransi, kemudian dibuat sebuah tempat sarana digabungkan bersama yang potensi sangat luar biasa. Ya, mudah-mudahan ini semua bisa menatap ke arah sana. Sekarang pertanyaan tadi, kenapa ini yang menyebutkan kris semua bukan dari sana, cuma dari orang? Saya akan bilang, apalagi kalau sampai orang bisa menyebut ini kris semua, berarti kan sudah ada sesuatu yang memang mereka lihat. Ya. Sudah ada sesuatu yang mereka bisa rasakan. Ini sudah mirip-mirip ke sana. Meskipun tidak langsung, bahkan kalau dibilang direct cross line lah. Bukan Kristen Islam lagi, tapi Kristen ke Muhammadiyah. Ya. Berarti kan nanti bisa masuk ke NU. Bisa masuk lagi golongan-golongan yang lain. Kenapa enggak sih? Cukuplah lakum dinukum, wala sudah. Hanya karena sebab untuk membela toleransi, Bhinneka Tunggal Ika, nanti ujung-ujungnya akan memperkuat maulid di dalam gereja itu aja. Terserah mau ngomong apa. Jadi, oke. Ini gini Pak ya, kan seringkali pluralisme itu dibenturkan dengan radikalisme, betul gak? Jadi orang yang tidak bisa menerima pluralisme, ya seolah-olah dianggap radikal. Ya, sebenarnya kalimat ini Kristen Muhammadiyah ini memancing sebenarnya, memancing munculnya antitesis, ya kan? Kenapa sih harus dibikin kayak begini? Kalau teman saya bilang genit-genit amat sih bikin kayak begitu gitu loh. Tanpa harus dibuat seperti itu, dengan fakta yang ada, sebenarnya sudah menunjukkan adanya pluralisme di dalam situ. Nggak perlu kemudian itu dipertegas, bahkan dibuat semacam penamaan tertentu begitu. Nah ini akan menimbulkan masalah. Ketika orang kayak Kimo ngomong kayak tadi, bisa jadi dianggap wah Kimo radikal nih. Radikal. Padahal di satu sisi radikal itu perlu Pak, karena radikal itu memahami pada akar-akarnya sampai ke akarnya. Beliau memahami sampai akarnya, bahkan sampai keluar akar juga beliau pahami. Bahkan sampai akarnya hilang. Nah sekarang saya mau tanya nih, pluralisme itu kan adalah memahami, paham yang memahami perbedaan. Nah salah satu lawannya adalah kalau singularisme nggak ada paham, pahamnya adalah primordialisme dan sektarianisme. Kira-kira primordialisme perlu nggak Pak? Ya, ini ada pluralisme, perlu ada primordialisme nggak? Ya, nah gini, kita tuh jangan membenturkan antara dua hal sebelum kita orang tuh memahami lebih jauh. Ketika kita bicara pluralisme adalah bagaimana sikap kita memahami perbedaan, kita memahami apa namanya primordialisme itu adalah sesuatu juga semangat kekelompokan, dan ini memang sudah natural gitu. Makanya ada di Arab itu ada suku Quraisy, suku segala macam itu primordial, dan bahkan ayat tadi yang kita bacakan di awal, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Nah, ini kan terdiri dari suku-suku dan berbangsa-bangsa. Jelas-jelas di samping Islam kemudian memberikan sebuah pemahaman yang plural, di satu sisi Islam pun mendorong pemahaman yang primordial. Tapi tadi itu pluralisme dengan batas-batas tertentu primordial juga. Coba sekarang kita nonton bola Pak, kalau nggak ada primordialisme nggak enak tuh. Iya nggak? Bandung apa yang disebutnya? Bobotoh. Coba kalau nggak ada Bobotoh Viking, enak nggak? Nggak enak. Surabaya apa? Bonek. Arek kalau nggak ada itu nggak enak. Ini adalah primordialisme, semangat bagaimana kedaerahan. Nah bahkan inilah sekarang yang sering kali menjadi kekuatan bangsa kita diucapkan. Bagaimana disebut dengan apa? Lokal konten, kearifan lokal, dan Islam sekali lagi memberikan ruang yang luas untuk munculnya kearifan lokal. Ini jas dari mana Pak? Budaya mana? Luar. Barat kan? Iya. Ya nggak? Siapa yang memakai jas biasanya? Ya nggak ada dulu kayak orang Barat. Tapi kemudian dipadukan dengan apa? Batik. Dari Barat dengan kearifan lokal. Bapak pakai baju koko. Baju koko dari mana Pak? Cina. Iya.
Dibilang baju koko Islam. Makanya disebut bahwa pluralisme pada budaya, pada politik itu masih aman aja, malah bagus bersupport. Tapi kalau sudah pada agama itu khususnya kerugian tuh ada pada muslim, Mbak. Kita menjadi lambat, kita menjadi landai, kita menjadi kurang rasa thikoh memiliki kepada agama, kemudian gaungnya menjadi kecil, ya. Kalau bicara plural itu sendiri bahwa Islam, Rasulullah SAW tuh kalau bicara plural secara awal dasar itu Rasulullah sudah menggaungkan plural itu sendiri. Saya pernah sampaikan, zaman sebelum Nabi itu diutus, sekte di Mekah itu kan ada 4. Pertama sekte Quraisy, yang kedua selain Quraisy, yang ketiga bangsa Arab, ya. Quraisy, bangsa Arab, selain Arab, keempat budak. Saya ulangi, Quraisy, ya, bangsa Arab, kasta kedua, ketiga selain bangsa Arab, keempat budak. Rasulullah turun, dihapus itu semua, ya, dihilangkan, semua sama. Itu akan apa enggak Rasulullah itu lebih plural lagi tuh pada urusan budaya dan kultur itu. Ya, sampai ada keluaran la fadla li arabin wal ajamin illa bitaqwa. Tidak ada keutamaan orang Arab bukan Arab. Yang penting takwanya. Nah, sekarang takwa inilah yang sedang dibenturkan itu. Ya. Kalau saya mewanti-wanti, Pak, saya lagi malas ibadah, saya lagi malas ini. Ya, ngumpulnya jangan sama yang malas-malas, Pak. Ya, ngumpul sama malas-malas, ikut malas enggak? Itu contoh kecil aja. Contoh lagi, saya mau nikah Ustadz, saya duda. Ngumpulnya jangan sama duda. Sama janda maksudnya? Ngumpulnya sama janda. Baik. Ngumpulnya sama yang orang yang memang punya support. Ya, itu contoh candaan aja ya. Artinya lingkungan itu yu'athir, sangat kuat memberi pengaruh. Ya, kalau kita mau memang hebat agamanya, imannya, tauhidnya, akidahnya, maka berkumpullah dengan orang yang kuat, minimal ya, dengan orang yang kalaupun tidak bisa menambah nilai-nilai itu, minimal jangan sampai mengurangi nilai-nilainya. Kalau sekarang disatukan, meskipun sebenarnya tanpa begitu juga kita sudah heterogen kok. Setiap komplek kampung kita ada orang yang beragama, sampai disebutkan orang non-Islam, kalau bahasa Quran kan kafir. Kafir itu ada 2, ya, kafir harbi, kafir dhimmi. Kafir harbi yang ngajak perang. Ya, insya Allah di Indonesia nggak ada, ya, yang mempersempit segala pergerakan orang Islam di Indonesia nggak ada, ya. Terus yang kedua kafir dhimmi, non Muslim, orang kafir yang berdampingan dengan kita, duduk bersama, mereka menghormati, menghargai, berbuat baik, ya, sama dengan kita. Yang kayak gitu, man asozimian fakot asani, man asoni kana finnar. Siapa yang menyakiti, menjatuhkan darahnya orang kafir yang dia berdampingan dengan orang Islam, dia baik, dia bahkan memberikan jalan, ya, kehidupan, jadi bos, karyawan datang kemudian jadi anak buahnya, kemudian diberikan kehidupan. Kata Nabi, siapa yang menyakiti mereka, maka sungguh telah menyakiti aku, dan siapa menyakiti aku tempatnya di neraka. Islam itu sudah mengajarkan itu. Ya. Tapi terus jangan terus akhirnya kayak ditabrakin, dibuatkan tempat, dibuat sarana. Saya tetap sampai kapanpun. Ya, terus apa fungsinya pesantren-pesantren itu kalau ternyata dengan sekolah universitas seperti ini kemudian berhasil, maka hilang pesantren karena tanpa pesantren sudah tercipta hegemonis heterogennya, harmonisasinya. Ya, jadi kita harus punya kekuatan bahwa dalam kondisi seperti ini, ya, hidup global. Apa itu global? Dunia mengecil menjadi satu. Dunia ngecil jadi satu. Kita beli dagangan dari Cina semua masuk, ya, sampai pada urusan agama. Bahkan ya dari dulu guru saya menyampaikan, hati-hati dengan liberalisme, pluralisme, sekularisme, karena orang Indonesia belum kokoh berdemokrasi, berpolitiknya saja, apalagi pada urusan agama yang mereka tidak duduk pada porsinya. Ya. Pluralismenya aja harus dihindari, apalagi sarana-sarananya. Jadi sampai sekarang bagaimanapun pandangannya kita berbeda, dari saya lah begini. Gitu. Menurut Ustadz Guswar bagaimana? Ya. Ikut tadi. Hah?
Maksudnya nanti kalau ada kesalahan tanggung jawab di akhirat gitu. Iya dong. Itu beban berat juga ini. Oke, barangkali ada yang mau ini Pak? Ya, Iya. silakan. Kasih. Padahal saya bilang barangkali ada yang mau ini, udah Ustadz aja. Berarti udah tahu ya ini itu apa ya? Iya, bisa jadi makan. Iya, silakan Ustadz. Ustaz Zaki, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz sebelumnya. Betul. Langsung saja. Ada pluralitas, ada pluralisme. Pluralitas yang saya tangkap gitu ya. Itu keberagaman yang pada akhirnya menghasilkan keharmonisan. Ketika Allah berfirman dalam Quran, di Quran surat Rum, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika lil alamin. Ujungnya ada alamin. Kemudian Alam. konsep itu ada alsinatikum wa alwanikum. Allah menjadikan hamba-hambanya itu Beda bahasa. beda bahasa, Dan beda warna kulitnya. Sebagaimana tadi, kalau yang tadi kan inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Kemudian di ayat ini sebelumnya membahas tentang pernikahan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Yang ujungnya inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun, supaya kita berpikir. Setelah kita berpikir bahwasannya Allah menjadikan itu dua yang tadi, pluralitas yang Allah gaungkan bahwasannya berujung kepada al-alamin, kepada rahmat lil alamin. Kemudian di ayat 30 kalau nggak salah Allah berfirman, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Kalau ada yang mengganggu keharmonisan yang telah Allah bangun, maka fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Balik lagi ke ketentuan agama Allah. Lid-din di situ ditafsirkan innad dina indallahil Islam. Kembali lagi tadi yang Ustaz sampaikan bahwa agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Ketika semuanya itu sudah clear, maka Allah bilang fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha. Ini tuh fitrah Allah yang Allah berikan pada asal mulanya. Sedangkan pluralisme itu adalah kalau ujungnya udah isme berarti suatu paham atau aliran yang menuju ke sana seperti animisme, dinamisme dan lain-lain. Maka yang diharamkan oleh MUI itu yang tadi berkaitan dengan Islam. Fatwa MUI tahun 2005 kalau nggak salah. Karena saya pernah bahas ini dulu di Bandung. Kebetulan dengan orang pluralisme juga. Jadi mereka menggaungkan tentang toleransi, tapi sesungguhnya dia itu nggak intoleransi. Padahal kita punya keyakinan bahwa Allah itu benar, Islam itu benar. Sedangkan umat Kristen mereka menganggap agamanya itu benar. Kemudian ketika bertemu orang pluralisme, menganggap bahwa apa yang kita lakukan itu semuanya sama. Sehingga kita dituntut untuk keluar, diajak untuk keluar, kemudian masuk ke ajaran pluralisme. Itulah yang diharamkan oleh MUI. Coba kita lihat ketika Allah berfirman dalam Quran surat Al-Kafirun. Terakhir kan lakum dinukum waliyadin. Kalau kita baca kitab tafsir, seluruh kitab tafsir berbicara tentang asbab an-nuzul, ini adalah tawaran yang ditawarkan oleh orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad. Boleh enggak wahai Rasulullah, engkau mengikuti aku satu malam aja, mengikuti ajaran aku, agama aku. Tapi Nabi menjawab dari Allah Subhanahu wa taala, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagimu agamaku. Kamu jalankan ibadahmu dan aku jalankan ibadahku. Tidak ada toleransi dalam hal itu. Mungkin itu Ustaz yang bisa saya sampaikan. Luar biasa ini Ustaz Zaki ini. Bagus. Jadi ucapan Ustaz Zaki ini mensupport tadi obrolan kita. Ya, saya berharap banyak anak-anak muda ya. Ini Ustaz Zaki juga gak boleh pasif ya. Mumpung di usia ini. Dulu kita di usia itu ya, betul-betul tidak ada yang mungkin guru-guru banyak. Tapi secara personal itu memang kita bergerak sendiri. Nah, Ustaz Zaki ini dengan sosial media banyak, apa nih? Kok ada suaranya? Oh, pencet itu Pak. Oh iya, sosial media banyak, guru banyak. Ya, mudah-mudahan percepatan dalam usia muda ini, ya alimu kabirun wahinkana hadatsan juga menjadi motivasi buat anak-anak muda lainnya. Makanya gaungkan
semangat tadi disampaikan kekuatan nih. Kalau enggak dipacu begini Pak, saya sampaikan agak keras ya kalau urusan akidah. Kalau urusan selain akidah itu kita landalan aja. Makanya termasuk orang saya yang paling gaul, teman banyak saya selain muslim. Bahkan saya mendengarkan mereka bercerita apa. Tapi kalau sudah bicara akidah dan tauhid itu saya memang sedikit agak kaku. Ya. Karena apa? Kita nggak bisa menjamin, jangankan keturunan. Sampai kitab sendiri pun di ujung nggak tahu. Bahkan Nabiullah Ibrahim bertanya kepada anaknya, "Mata buduna mim ba'di" tadi. Apa yang akan kau sembah setelah aku tidak ada? Sementara kita sebagai orang tua itu selalu bertanyanya salah. Mata kuluna mim ba'di. Apa yang kamu makan setelah aku mati? Padahal yang harus dipertanyakan, apa yang kau sembah setelah aku mati? Gitu. Ya. Lebih baik kaku dalam urusan ini karena sudah banyak keluasan kita pada urusan lain. Ya, mudah-mudahan Allah jaga akidah dan tauhid kita, amin ya robbal alamin. Terima kasih Ustaz Zaki, alhamdulillah ya bisa memberikan tambahan dan bagus sekali. Ya, saya belajar juga ya dari siapapun. Ungzur maqala wala tanzur man qala, apalagi orangnya soleh. Ini ternyata ya Bapak Ibu sekalian yang punya anak gadis boleh nih jomblo ya. Ini jomblo ya. Atau boleh lihat itu ada jomblo. Iya. Udah mau Jomblo bertanya senior. udah. Hah? Ada udah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temanya bagus Pak Ustaz, pluralisasi ya. Ya. Ada yang mengeliti waktu benar Pak Ustaz bilang masa-masanya mencari jati diri dulu waktu SMP Pak Ustaz. Mungkin dengan zaman itu apa itu yang disebut juga pluralisasi pendidikan. Contohnya satu sisi kita belajar agama Islam hari Jumat waktu itu manusia tercipta dari tanah dan Nabi Adam. Satu sisi guru sejarah belajar sebelum hari Jumat itu dia menekankan manusia itu tercipta dari monyet. Mulai dari digambarin, dari merangkak sampai berdiri berubah jadi manusia. Dari situ saya pas mencari ikut majelis taklim itu Pak Ustadz, waktu di kampung itu belum menemu. Waktu zaman itu kalau kita lihat mungkin banyak juga ulama-ulama, tapi nggak ada yang menentang. Sampai sekarang teman guru saya tanya, kamu kalau ketemu ngajar kayak gitu, ketemu di kelas, di ruangan kantor, apa kamu nggak saling bertanya? Apa salah kita ngajarin tadi? Kamu ngajarin manusia dari tanah, dari Nabi Adam turunannya, sedangkan kamu dari monyet, dari kera gitu, teori Darwin. Oke. Saya di situ Pak Ustaz, disitulah waktu itu pluralisasi kita sedang mencari, umur segitu sedang mencari jati diri. Baik. Apa waktu itu kurikulum pendidikan nggak ada yang membantahnya Pak Ya, Ustaz. terus Terima gimana? kasih, Pak Waktu Ustaz. itu udah gimana? Saya waktu itu kalau melihat monyet takut membunuhnya Pak Ustaz. Karena merasa Sampai segitu ya. Oke, saya paham. Artinya dari yang apa disampaikan oleh Pak Daski, udah Daski ini, kita bisa melihat bahwa ulama dulu sebelumnya sangat menguatkan kita itu siapa. Kemudian ternyata beberapa puluh tahun kemarin, artinya setelah puluhan tahun dari yang dulu sampai kemarin, ya itu ada yang tergeser. Al-Quran sudah menjelaskan bahwa manusia itu ya min Adam wa Adam min turab, manusia dari Adam dan Adam itu dari tanah. Ternyata di sekolah SD kita percaya loh manusia dan monyet. Dan sama Pak, jangan kata pada saya sampai setelah baca itu pulang ke rumah ngaca. Ada nggak struktur-struktur monyet di muka saya? Meskipun kalau namanya anak sekolah ya kita saling ngatain, monyet lu udah sering gitu kan? Ya, tapi hanya sebutan aja. Dan kita itu dulu memaklumi, yang saya catat bukan tadi ucapan Pak Daski, apa nggak pernah nanya? Ya, kita koma dulu aja sebelum pertanyaan itu. Dulu kita percaya, artinya hal-hal kayak gini sampai bisa terjadi. Ucapan Charles Darwin, manusia dari monyet, dan kita memaklumi itu. Maka tidak mustahil, ya, kalau ini ada pembiaran, landai, anteng-anteng aja. Ya, 20, 30 tahun, 50 tahun ke depan akan berubah lagi cerita itu. Ya, saya pernah sampaikan, Allah
menjamin Islam akan terus ada di bumi ini. Amin. Ya Amin. Rabbal. Tapi Ya. belum titik, baru koma. Tapi Allah tidak menjamin Islam akan terus ada di Indonesia. Siapa lagi yang menjaganya kalau bukan kita semua sebagai muslim yang insya Allah belajar menjadi mu'min. Itu saja. Jadi gini, udah sebenarnya harusnya gurunya itu juga menjelaskan, karena waktu belajar mungkin karena kita sekolahnya beda kali dah ya. Kalau saya dulu teori evolusi dari Charles Darwin itu disampaikan, tetapi guru itu menjelaskan ada yang namanya missing link. Nah, missing link inilah yang kemudian yang belum bisa terjawab oleh ilmu pengetahuan. Tapi kalau udah keburu si Charles ini melontarkan teori itu, ya orang menjadi percaya. Padahal ada bantahan terhadap teori itu bahwa teori tersebut ada link yang putus, missing linknya. Mungkin waktu itu udah pas pelajaran tuh nggak masuk kali dah. Nggak ada bicaranya dah. Yang disampaikan sama Uda juga sama. Sama-sama. Bukan putus lagi, emang nggak ada lagi itu Oh. pembatasan itu. Nggak bercanda Nah deh. akhirnya kesini-sini saya paham Ustaz Guswar. Iya. Saya paham. Ternyata dulu tuh memang ada buku-buku yang memang menjelaskan kejadian sesungguhnya. Kejadian sesungguhnya. Cuma dulu saya baru paham. Ya ternyata kekuatan lobby-lobby percetakan kepada Mendikbud, buku mana, karena ini berkaitan dengan tender. Iya. Buku mana yang menang tender, percetakan mana yang kuat dia, maaf nih, siapa pun pejabat bodoh amat. Ya, masuk di laci, itulah yang menang. Mantan. Maka nggak perlu lah isinya bagaimana. Kita percaya dulu bagaimana, ditelan bahkan gurunya juga percaya. Jadi bukan bicara tentang dulu waktu itu kata Ustaz Guswar nggak masuk kali ya Ustaz. Nah, gurunya aja yang masuk begitu nggak terimanya. Canda deh. Ya, jadi artinya memang yang dialami oleh Uda Daski itu kita semua ambil mempercayai. Seiring sewaktu sampai akhirnya kita paham kebenarannya. Nah, saya mau wanti-wanti kalau hal kayak gitu bisa terjadi di tahun 80-an, 70-an, bener kan? Iya. Maka tidak ada yang mustahil. Ya, di tahun 50 sudah akan terjadi lagi dengan kisah yang berbeda. Maka kalaupun itu terjadi bukan karena kita membuka celahnya. Biarlah terjadi karena memang ya perjuangan mereka bukan di masa kita. Kita tidak membuka itu. Minimal kita kepada keluarga kita selalu menguatkan nilai akidah dan tauhid dan menghindarkan hal-hal yang membuat akidah itu bisa terpuruk, maka ditutuplah celah-celah yang bisa merusak akidah dan tauhid itu sendiri. Iya. Mungkin tadi saya hanya ingin buat satu cerita nih dari yang Kimo sampaikan ya. Bapak Ibu sekalian, Kimo kan tadi bilang bahwa Islam ini tetap akan ada, tapi tidak menjamin bahwa Islam itu ada di Indonesia. Nah ini ada kisah nih Pak, ada seorang raja waktu itu dia ingin menyambut ada tamu dari negara lain gitu yang datang. Nah kemudian si raja bilang sama seluruh rakyatnya gitu. Ya karena di sana itu sebagian besar memang komoditinya adalah susu gitu kan ya, terkenal dengan susu ternaknya. Akhirnya raja bilang begini, tolong perintahkan kepada seluruh rakyatku ya untuk besok membawa 1 mangkok susu. Ya semuanya nanti akan dilihat dan dimasukkan di dalam bejana yang besar. Nah rakyat itu berbaris membawa 1 mangkok susu yang akan dipersembahkan kepada orang yang akan datang tamunya. Ada satu rakyat nih berpikir gitu, ini kelihatannya kalau semua bawa susu, kalau saya cuman bawa air putih pasti nggak ketahuan, betul nggak? Apa sih artinya? Ya nggak satu gentong besar itu susu dibandingkan 1 air putih. Wah dia dengan takut-takutnya itu Pak, dia diam-diam gitu, takut ketahuan dong, takut ketahuan oleh pengawalnya ya ketika dia memasukkan susu ke dalam bejana yang besar itu. Akhirnya dia bersyukur air putih yang dia pegang itu bisa masuk ke dalam bejana. Nah kemudian raja bilang, oke, sekarang kita ingin memulai pesta. Dia bilang, tolong Pak prajurit buka itu bejana. Dan apa yang terjadi Pak? Ternyata bejana itu isinya air putih. Karena semua rakyat itu berpikirnya begitu, kalaulah semua membawa air susu, 1 orang saja membawa air putih, maka pasti tidak akan ketahuan. Nah coba bayangkan kalau semua kita menganggap bahwa dakwah ini hanyalah tugas para ustadz saja.
Kalau saja ternyata cuma saya doang yang landai. Ternyata yang lain semua enggak, orang landai berpikir semua sama. orang ternyata yang ngomong cuma saya nggak satu. Semuanya ngomong cuma saya doang lah yang landai. Ternyata yang lain landai enggak, semua. landai semua. Nah, habis itu. Ya. Baik, kayaknya waktunya sudah habis ya. Ya, ini Silakan, tema Gimana? yang sangat membuat lelah mengatur kata. Ya, kalau bicara dalilnya banyak sekali nasakh mansuhnya. Ya, saya cuma bisa menguatkan hati saya sendiri karena hakikatnya ketika mengajar tuh mulut ini mengajari hati sendiri. Ya, karena bapak-bapak punya telinga pasti mendengar dan semua jamaah Zoomia juga menyaksikan serta menyimak dengan segala kredit-kreditnya. Yang jelas harga akidah dan tauhid itu mahal, tidak bisa ditebus dengan apapun, maka jaga apapun yang bisa merusak nilai akidah dan tauhid itu sendiri. Insya Allah, mudah-mudahan Allah kuatkan kita. Ini juga tidak hanya dalam doa, bahkan untayan kalimat dalam sama-sama Zoom ini, tausiah virtual dan online ini juga menjadi bagian Allah melihat bagaimana kita akan terus saling mengingatkan dalam kekuatan menjaga iman dan takwa, akidah dan tauhid. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وعفنا يا كريم استغفر الله العظيم فلك الحمد يا معبود اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نعيمين حمدا نوافي نعمه ويكافي مزيده ولك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لوجه الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah ya Rabbana, tema kami malam ini sungguh membuat kami semakin ingin terus berlindung dalam naungan dekapan hidayah, taufik dan irsyad untuk menjaga akidah dan tauhid kami. Ya Allah, kokohkan kuat-kuat keimanan, ketakwaan bahwa hanya Engkaulah Tuhan kami, berlindung di belakang bendera baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kumpulkan kami terus bersama orang-orang yang akan membawa kami dirinya selamat dan menyelamatkan. Ya Allah, kumpulkan kami bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kumpulkan kami bersama dengan sahabat-sahabat yang memuliakan agama ini. Kumpulkan kami dengan guru-guru yang mampu menjadi wasilah jembatan kami sampai kepadamu. Ya Allah, ya Allah ya Rabbana, berikanlah cintamu dan berikanlah cinta orang-orang yang mencintaimu dengan kami mencintai mereka yang mencintaimu. Makin hebat cintamu kepada kami, makin kokoh cinta kami kepadamu. Ya Allah, ya Allah ya Rabbana, apapun yang terjadi di luar sana, bahwa sesungguhnya adalah kisah-kisah sandiwara dan drama yang tidak membuat kami gelisah, tergeser, bahkan sampai tergusur. Allah baik jauhkan. Ya Allah, kami terus payah, terseok-seok, berdarah-darah dalam keadaan lapang atau sempit, menjabat atau rakyat, akan terus dalam genggaman Islam sebagai agama kami, Rasulullah sebagai Nabi kami, Quran sebagai pedoman kami, dan Engkau adalah sebagai Tuhan kami. Ya Allah ya Rabbana, berikan kami kesempatan untuk terus menjaga makhluk-Mu, siapapun mereka, apapun keyakinannya, duduk dimanapun, bahwa bangsa ini pun adalah titipannya. Dengan mereka yang berbeda-beda agama dan keyakinan, dengan suku bangsa sebanyak 700 lebih. Ya Allah, mereka menjadi amanah, tentunya tanpa mengurangi kuatnya akidah tauhid kami kepadamu. Ya Allah, ya Allah, jaga Islam di negeri ini. Ya Allah, jaga Al-Quran sebagai pedoman dalam hati kami. Ya Allah, jaga guru-guru kami. Ya Allah, jaga iman, takwa, akidah, tauhid kami dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berkahi majlis kopi uduk ini. Ya Allah, berkahi semua yang di dalamnya, berkahi rumah ini. Ya Allah, berkahi apa yang kami makan, kami minum. Ya Allah, berkahi siapapun yang membawa kami kepadamu. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Mbah Yai Kiai Haji Mustafa Bisri, ini ada ungkapan kalimat beliau yang sangat indah sebenarnya. Beliau menyampaikan begini,
orang Muhammadiyah yang tinggi ilmunya akan semakin mirip NU. Orang NU yang tinggi ilmunya akan semakin mirip Muhammadiyah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita akan berjumpa kembali minggu depan. Anda telah menyaksikan tausiah virtual bersama dua dai berbagi yang dipersembahkan oleh Jangan kau robek lagi.